Saya sering bilang ke anak-anak, ketika ada kesalahan lagi, dan ada kesalahan lagi, saya bilang ke anak-anak, tenang wele, kilo di kantong om tuh masih banyak, sabar. Kantong kiri, kantong kanan masih banyak, sabar. Ora apa-apa gitu. Dan kalau anak ketemu dengan anak-anak yang dalam artian tingkat EQ-nya standar, enak kita ngajarinya. Tapi kalau yang memang tingkat EQ-nya di bawah, ya harus sabar tentunya. Udah, karena saya memposisikan diri saya sebagai di grup itu tidak hanya sebagai guru, tapi sebagai ayah dan juga sebagai teman. Dengan begitu, harapan saya bisa gampang untuk masuk ke dalam dirinya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugianur, asal dari Jakarta, tapi sudah di Solo sejak tahun 1982, semenjak masih SMP. Dan saat ini saya bekerja di YPAC, jadi guru di SLBD D dan D1 YPAC Surakarta. Saya bekerja di YPAC Surakarta ini sejak tahun 1992, dan saat itu masih sebagai karyawan yang dianggap ya belum penuh lah, dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi karyawan dan mengampu di SLBD D dan D1 YPAC Surakarta. Saya pengampu mapel SBK. Untuk mapelnya, ekskulnya, saya belajar mengajari anak-anak di sini dalam bermusik. Kenapa musik? Saya mengambil musik itu banyak sekali manfaatnya yang saya manfaatkan dari musik. Karena awal mula saya bisa bermusik tidak melalui satu pendidikan khusus atau formal. Saya bisa bermain musik otodidak. Berawal dari keisengan. Keisengan ketika diajak untuk teman, yuk bermain musik. Saat itu alat musik pertama yang dikenalkan gitar. Pertama saya malu dan merasa nggak percaya diri ketika teman mengajak bermain musik. Kenapa? Karena saya melihat kondisi tubuh saya. Saya ditakdirkan untuk memiliki tangan yang aktif hanya sebelah kiri, dan sebelah kanan, kaki kiri saya polio gitu. Tapi rasa malu, rasa tidak percaya diri, saya mencoba lawannya dengan belajar. Saya coba belajar, saya bermain gitar. Saat itu orang lazimnya bermain gitar itu tangannya normal, bisa memetik dengan baik. Sementara tangan yang saya miliki tidak berfungsi dengan baik. Tapi itu bukan berarti saya nggak bisa apa-apa.
Saya coba cari cara lain. Tangan saya ini saya ikat dengan karet gelang supaya saya bisa memetik dan bermain gitar yang baik. Alhamdulillah ketika saya coba itu dan rutin saya lakukan, ada yang memuji, "Wih, gitaranmu enak deh." Semakin tersemangat lagi, semakin termotivasi lagi. Artinya percaya diri itu timbul dari ada keinginan kuat dalam diri kita, bukan dari siapa-siapa. Kalau dari siapa-siapa biasanya cuma teori, tapi kalau keinginan yang kuat dalam diri, insya Allah itu akan membuahkan hasil. Saya bermain gitar dan alhamdulillah bisa. Di saat saya lagi belajar gitar, ada orang minta tolong, "Mas, tolong ajarin main gitar dong buat anak saya." Semakin tersemangat lagi. Padahal saat itu katakanlah ya ilmu gitarnya itu masih ya remeh-temeh lah orang bilang. Tapi saya mencoba berbuat sesuatu yang mungkin bisa membuat berarti buat orang lain. Di sini saya coba memberikan satu kegiatan bagi anak-anak. Karena kompetensi saya di musik, jadi saya memberikan motivasi kepada anak-anak dengan lewat musik. Musik yang saya ajarkan di sini ada dua, satu musik terapi dan dua musik prestasi. Musik terapi itu tujuannya untuk membantu anak-anak di dalam mereka untuk bisa mandiri. Artinya ada anak-anak yang ketika duduk keseimbangannya berkurang. Kita coba rangsang dengan musik. Jadi teknisnya kita berada di dalam satu ruangan yang bernama studio. Anak itu saya beri alat musik yang sederhana dan buatan sendiri. Dia bisa memainkan alat musik. Contohnya, ada bekas minuman kaleng, saya isi kacang hijau atau beras. Yang penting bisa mengeluarkan bunyi. Dan saya bermain gitar, saya memainkan lagu. Mereka bisa mengikuti sehingga dia lupa. Artinya lupa dengan bahwasanya dia bisa menjaga keseimbangan badannya itu. Lupanya kenapa? Karena terangsang oleh musik. Itu yang saya manfaatkan dari musik. Kedua, tentang musik prestasi. Musik prestasi di sini adalah musik yang bertujuan untuk meningkatkan anak-anak di dalam bermusik, seperti itu. Jadi punya prestasi di musik. Ada anak-anak kami yang pernah meraih sebagai juara vokal tingkat provinsi dan nasional. Ada pula anak-anak yang bermain musik dilombakan di ajang FLS2N. Alhamdulillah mereka juga juara musik. Musik yang ada di PAC ini kalau dibilang sebagai musik yang gak lazim lah ya. Kok gak lazim? Karena cara memainkannya itu di luar kelaziman seorang bermain musik. Contoh, ada anak yang ditakdirkan lahir dengan tidak memiliki kedua belah tangan. Dia hanya memiliki kaki saja. Saya selalu memberikan satu motivasi ke anak-anak. Apapun kondisimu, jika kamu mau belajar, pasti ada hasil. Ketika kamu dilahirkan hanya memiliki kaki, tidak memiliki tangan, manfaatkan kakimu. Percaya deh, tidak ada ciptaan Allah yang gagal. Apapun yang Allah ciptakan kepada kita, itulah kesempurnaan yang hakiki yang ada pada diri kita. Sebenarnya kalau orang bilang, wah gue nggak sempurna, gue kurang ini, kurang itu.
ya cuma di mata dia. Kesempurnaan yang hakiki, kesempurnaan yang betul-betul sempurna adanya cuma di Allah. Menjadi seorang disabilitas memang perlu kesabaran, perlu perjuangan seperti itu. Karena kalau melihat anak-anak yang bersekolah di umum khususnya, dia seorang difabel bersekolah di umum, pasti dia mentalnya harus kuat tuh. Karena tidak menutup kemungkinan pasti adalah suara-suara yang kalau terdengar sangat melecehkan. Ya seperti halnya saya memiliki 2 anak. Ketika anak-anak saya TK dulu, saya selalu ngantar anak saya, jemput, antar sekolah. Anak saya pun merasakan bahwasanya ayahku itu berbeda dengan ayah-ayah yang lain. Jadi ketika saya antar, sebelum sampai pintu gerbang sekolahan, saya disuruh berhenti dulu. Udah, ayah di sini aja, gitu. Nggak tahu alasannya apa ya, tapi ya saya menghormati lah. Tahun demi tahun akhirnya SD. Nah, kalau SD ini mungkin sudah sudah berpikir agak dewasa bahwasanya apapun ayahku ya tetap ayahku. Ayahnya yang berbeda. Sebenarnya juga nggak ada maksud membuat anak jadi sedih. Tapi semua itu saya tunjukkan ke anak saya bahwasanya ayahmu bukan ayah sembarangan. Ayahmu punya prestasi. Seperti itu yang yang saya berikan supaya anak saya ikut bangga juga untuk anak saya. Karena di SD ini mereka lebih lebih care ke saya, dan ke teman-temannya juga mereka nggak malu gitu. Apalagi kalau misalkan saya lagi bermain musik di Car Free Day, malah mereka bertanya, oh itu ayahmu tuh yang latih, itu ayahmu tuh. Nah itu yang bikin saya bangga gitu. Jadi anak-anak bisa bangga.
Banyak pengalaman ketika saya dan anak-anak perform di salah satu tempat. Kami kan berangkat perform itu atas nama YPAC Music Percussion. Mungkin Bapak Ibu sebelum pandemi suka jalan-jalan di Car Free Day, melihat perform kami. Nah, itu kadang-kadang kami bermain di tempat-tempat lain. Ada pengalaman cukup menarik ketika kita bermain, mau naik ke atas panggung, cara jalan anak-anak itu ditiru dengan mereka-mereka. Ya, mungkin bagi orang itu pelecehan, tapi bagi kami, ya, saya selalu memberikan ke anak-anak, ketika kamu lagi jalan, ada yang ngece atau ada yang mentertawakan, jangan emosi, beri senyum aja. Jadi ketika anak-anak lagi berjalan menuju panggung, ada yang ngikutin cara jalannya mereka, anak-anak terus di panggung. Saya bilang, nah, jawaban kamu nanti di panggung buat anak-anak itu. Benar, ketika udah di atas panggung, jawaban buat mereka. Ketika kamu bermain musik, ada yang bermain bass, ada yang bermain melodi, keyboard, dan tercipta satu lagu, tercipta satu aransemen yang enak, mereka ikut berjoget, mereka ikut terbawa dengan lagu kalian. Itu jawaban kalian buat anak-anak yang tadi mengikuti cara jalan kalian. Artinya belum tentu mereka bisa sehebat kalian, karena di setiap latihan anak-anak itu saya selalu bilang ke anak-anak, bermain musiklah yang baik gitu. Jangan ketika latihan menyepelekan latihan. Jadi bermainlah musik yang baik. Mungkin antara anak satu dan anak yang lainnya itu berbeda metodenya, betul, karena kemampuan serta kondisi anak-anaknya pun berbeda. Seperti itu. Ada yang mungkin cara menangkap materinya cepat, ada, dan ada yang lambat dan harus berulang-ulang kali dimainkan juga ada. Karena bagi saya, siapapun yang masuk grup musik ini tidak ada larangan, siapapun boleh. Kadang anak-anak yang jenis cerebral palsy, artinya yang tremor, yang sering bergerak, atau yang sering kagetan. Cerebral palsy biasanya seperti itu, tapi dia juga punya peran di dalam grup musik itu. Ada lagi yang anak-anak dari Down syndrome. Down syndrome memang butuh sabar. Jadi ketika bermain musik, untuk berlatih tempo cepat lambat itu pun mereka juga butuh waktu. Seperti itu. Jadi memang ya harus banyak sabar lah itu. Ya, orang bekerja pasti ada batasan-batasannya. Kayak seperti saya ini pasti ada nanti masa pensiunnya. Mungkin saya pensiun di sini, tapi saya coba di luar untuk bisa berbuat banyak lagi buat anak-anak yang lain. Artinya sampai kapan saya bisa ngelatih anak-anak, sampai nanti jika saya udah nggak kuat lagi, seperti itu.
Selagi masih sehat, selagi masih kuat, saya mencoba untuk mengangkat anak-anak lebih berarti lewat media musik. Dan harapan saya masyarakat lebih bisa memandang anak-anak difabel itu nggak hanya sebelah mata, bahwasanya anak-anak difabel itu pun juga bisa kok disuruh menghiasi warna buat dunia. Yang penting berilah kesempatan buat mereka, jangan kucilkan mereka. Ketika kesempatan itu diberikan, insya Allah anak-anak akan berpikir kreatif, berinovatif, dan bisa memberikan sesuatu yang baru. Oleh karena itu, jangan pernah kucilkan, tapi berilah kesempatan. Beri kesempatan buat mereka, agar mereka juga bisa membawa membawa namanya dia, keluarganya dia, lebih banyak berarti buat masyarakat. Sekali lagi, jangan kucilkan, tapi berilah kesempatan.